Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel 7 menit menuju tubuh sehat bersama saya, Adam Suseno. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi dalam suasana sehat dan semangat. Bapak, Ibu, dan keluarga semua, di 2 video sebelumnya, kita sudah sama-sama membahas cara menurunkan hipertensi tanpa obat, serta cara alami yang bisa dilakukan Bapak Ibu di rumah. Banyak komentar yang masuk, "Dok, kalau begitu bagaimana ya cara mengenali gejalanya lebih awal?" Nah, itu pertanyaan yang bagus sekali. Maka, di video kali ini, kita akan membicarakan hal yang sangat penting, yaitu ciri-ciri para lansia yang mulai mengalami gejala hipertensi. Dengan mengenali tanda awal, kita bisa bergerak lebih cepat sebelum terlambat. Bapak Ibu, bayangkan ada seorang ayah bernama Pak Ahmad berusia 65 tahun. Beliau senang berkebun di pagi hari. Masih semangat mengurus pohon cabai di belakang rumah. Tapi, akhir-akhir ini Pak Ahmad sering merasa kepalanya berat, terutama saat bangun tidur. Terkadang penglihatannya juga agak kabur, seperti ada bayangan yang melayang. Istri dan anak-anaknya bilang, "Mungkin Bapak hanya kecapean, Pak." Padahal ini bisa jadi tanda tekanan darah mulai meninggi. Lain lagi dengan Ibu Siti, seorang ibu rumah tangga yang sudah berusia 70 tahun. Beliau masih rajin ikut pengajian, bahkan suka membantu cucu-cucunya belajar. Tapi belakangan ini, Bu Siti merasa cepat sekali lelah. Baru berjalan berapa menit, napasnya sudah tersengal. Sesekali dadanya terasa berdebar-debar lebih kencang. Itu pun dianggap biasa mungkin karena faktor usia. Padahal, jantung sedang bekerja lebih keras akibat tekanan darah. Ada juga Pak Bambang, pensiunan guru berusia 62 tahun. Beliau sering mengeluh sakit kepala di bagian belakang, terutama saat cuaca panas. Leher terasa kaku, dan sesekali waktu beliau mengalami mimisan tanpa sebab yang jelas. Semua ini jelas gejala kalau dikaitkan bersama. Bisa jadi tanda-tanda awal hipertensi. Dok, mengapa muncul gejala-gejala awal hipertensi pada lansia? Hipertensi terjadi karena tekanan darah di dalam pembuluh darah meningkat secara terus-menerus. Pada para lansia, pembuluh darah biasanya sudah mulai kaku dan kehilangan elastisitasnya, sehingga aliran darah tidak lebih sefleksibel saat muda. Akibatnya, organ-organ penting seperti otak, mata, jantung, dan ginjal mulai menerima tekanan lebih. Nah, inilah penjelasan detail tiap gejalanya. Yang pertama, pusing berulang atau kepala terasa berat. Penyebabnya ialah tekanan darah tinggi menyebabkan aliran darah ke otak tidak stabil. Kadang aliran terlalu deras, kadang juga tidak merata karena pembuluh darah sudah kaku. Otak itu organ yang sangat sensitif terhadap suplai darah. Saat tekanannya tinggi, pembuluh darah kecil di otak bisa menyempit atau tegang. Hal ini menimbulkan rasa berat di kepala, pusing, bahkan berkunang-kunang. Pusing berulang adalah sinyal bahwa otak sedang protes. Karena suplai darah tidak seimbang akibat tekanannya terlalu tinggi. Yang kedua, penglihatan mulai kabur. Hipertensi mempengaruhi pembuluh darah kecil di retina, yaitu bagian mata yang pekat cahaya. Saat tekanan darah terus-menerus tinggi, pembuluh darah di retina bisa menebal, menyempit, bahkan bocor. Kondisi ini disebut retinopati hipertensi. Akibatnya, penglihatan menjadi buram, muncul bayangan, atau terasa seperti ada titik hitam melayang. Mata adalah jendela tekanan darah. Kalau mulai kabur, bisa jadi gangguan serius pada pembuluh darah di belakang mata. Yang ketiga, mudah lelah. Jantung dipaksa memompa darah lebih kuat melawan tekanan darah yang tinggi, di pembuluh darah pastinya. Bayangkan, seperti orang mendorong pintu yang sangat berat, semakin lama energi terkuras. Begitu juga dengan jantung.
ia cepat lelah. Akibatnya apa? Suplai oksigen ke otot berkurang. Tubuh jadi gampang capek, walaupun hanya aktivitas ringan. Rasa lelah yang tidak sebanding dengan aktivitas adalah tanda jantung mulai kewalahan melawan tekanan tinggi. Yang keempat, jantung berdebar atau nyeri dada ringan. Tekanan darah tinggi juga memaksa jantung bekerja lebih keras. Otot jantung menebal, irama jantung bisa terganggu. Saat tekanan dalam pembuluh besar, jantung harus memompa lebih kuat agar darah tetap mengalir. Kadang muncul aritmia atau irama jantung tidak teratur, sehingga dada terasa berdebar atau nyeri. Jantung berdetak lebih kencang bukan hanya karena aktivitas, tapi karena ia sedang melawan tekanan dalam tubuh. Yang kelima, sering mimisan atau sakit kepala mendadak. Penyebabnya ialah tekanan tinggi membuat pembuluh darah kecil di hidung dan otak rentan pecah. Pembuluh darah di hidung sangatlah tipis. Saat tekanan melonjak tiba-tiba, dinding-dindingnya bisa pecah. Maka dari itu keluarlah darah atau mimisan. Sama halnya di kepala. Tekanan tinggi bisa memicu rasa nyeri hebat, terutama di bagian kepala. Mimisan berulang pada lansia bukan sekedar udaranya kering, tapi bisa tanda tekanan darah melonjak. Yang keenam, tengkuk kaku dan rasa berat di leher. Penyebabnya ialah tekanan darah tinggi meningkat, ketegangan otot leher dan aliran darah ke area kepala. Saat pembuluh darah di otak dan sekitar leher tegang, otak di sekitar tengkuk ikut menegang. Lansia sering merasa kaku, pegal, atau berat. Terkadang disalahartikan hanya karena salah bantal. Leher kaku bisa menjadi tanda bahwa pembuluh darah di kepala sedang menerima tekanan yang sangat berlebih. Semua gejala itu sebenarnya bukan muncul secara tiba-tiba, tapi akibat tekanan darah yang tidak terkontrol dan pembuluh darah yang semakin kaku di usia lanjut. Jadi, kalau para lansia sering mengalami gejala di atas, tolong, itu bukan sekedar usia tua biasa, itu adalah tanda alarm bagi tubuh kita. Kenapa kita perlu waspada? Ya, karena hipertensi tidak hanya membuat angka di tensimeter naik, tapi juga bisa merusak organ tubuh secara perlahan, seperti otak, jantung, ginjal, hingga mata yang mengalami kebutaan. Tekanan darah tinggi juga bisa menyebabkan pembuluh darah di otak pecah atau tersumbat. Inilah yang dikenal sebagai stroke. Gejalanya bisa berupa kelemahan anggota tubuh, bicara pelo, hingga kehilangan kesadaran. Jantung, darah yang dipompa dengan tekanan tinggi membuat jantung bekerja keras. Akibatnya, jantung bisa membesar, lalu melemah, dan pada akhirnya meningkatkan resiko serangan jantung atau gagal jantung. Ini sangat berbahaya ya Bapak Ibu. Yang ketiga, ada ginjal. Hipertensi bisa merusak pembuluh darah kecil di ginjal, sehingga fungsi ginjal menurun. Kalau dibiarkan, bisa berujung pada gagal ginjal. Mata, tekanan tinggi bisa merusak pembuluh darah di retina, sehingga penglihatannya kabur atau bahkan menghilang atau tidak bisa melihat lagi. Jadi, jangan pernah menganggap remeh. Gejala kecil pada lansia bisa menjadi sinyal besar yang memberi tahu kita akan adanya bahaya. Sahabat lansia dan keluarga, mungkin setelah mendengar semua tanda tadi, Anda yang langsung berpikir, waduh, kalau begitu saya harus bagaimana dok? Tenang, jangan khawatir. Karena ada solusi dan langkah pencegahan yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Di sana, saya jelaskan cara menurunkan hipertensi tanpa obat dan juga cara alaminya yang bisa dilakukan sehari-hari. Jadi, setelah menonton video ini,
silahkan kembali melihat video sebelumnya untuk mempraktikkan langkah-langkah yang bermanfaat. Saya selalu sampaikan kepada pasien saya bahwa tubuh kita itu pintar. Ia selalu memberi sinyal. Pusing, lelah, penglihatan kabur, semua itu adalah peringatan. Bukan sekedar kebetulan. Itu bahasa tubuh yang meminta kita lebih peduli terhadap tubuh kita. Jangan tunggu sampai terlambat, jangan tunggu sampai gejala kecil berubah menjadi penyakit yang besar dan mematikan. Ingatlah Bapak Ibu, keluarga kita mencintai kita. Anak kita, cucu kita, sahabat-sahabat kita. Mereka ingin kita sehat, ingin kita tetap hadir bersama mereka. Maka, mulailah dengan hal kecil dulu di rumah. Dengan rajin mengukur tekanan darah di rumah, menjaga pola makanan rendah garam, olahraga ringan seperti jalan kaki, tidur cukup, dan yang paling penting ialah mengelola stres. Langkah sederhana ini bisa menjadi hadiah terbaik yang kita berikan untuk diri kita sendiri dan orang yang kita cintai. Bapak Ibu semua, mari kita lebih peka terhadap tanda-tanda awal hipertensi. Kalau gejala yang saya sebutkan tadi muncul, tolong jangan dibiarkan ya. Segera lakukan pemeriksaan dan ikuti langkah pencegahan yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar semakin banyak orang yang terbantu. Dan insya Allah di video berikutnya kita akan membahas lebih detail lagi tentang bagaimana menjaga kesehatan jantung di usia 50 tahun ke atas. Terima kasih sudah mendengarkan dengan penuh perhatian. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan untuk kita semua. Saya Adam Suseno, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.